Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang saleh dan salehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wan kemarin, kita akan sudah mulai belajar. Hari ini Pak Wan akan membagikan materi untuk pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran bagaimana manfaat tumbuhan bagi kehidupan, terutama bagi makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan karena tumbuhan adalah produsen baik itu makanan maupun oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, dari akar sampai daunnya, sampai buahnya, kemudian bunganya banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup, oleh manusia dan hewan khususnya. Nah, di subtema 1 ini judulnya adalah tumbuhan sahabatku. Tentunya mungkin kalian pernah membantu bapak ibu kalian, orang tua kalian, misalnya berkebun atau merawat tanaman. Nah, nanti di sekolah kita juga ada program baru, yaitu program student garden, ya, yang nantinya akan program untuk membiasakan kalian mencintai lingkungan, terutama tumbuhan, kemudian menjadikan sekolah kita lebih hijau, lebih asri, sehingga kalian bisa betah di sekolah karena tidak panas, ya. Jadi kalau banyak pohonan di sekolah kan biasanya jadi sejuk. Nah, kalian jadikan tumbuhan itu sebagai sahabat kalian. Kalian harus menyayangi tumbuhan, kemudian tidak merusaknya, kemudian merawatnya, menyiramnya, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman padi dan tanaman mangga. Dari biji, tanaman padi dari biji, kemudian menjadi bibit padi, kemudian menjadi bibit padi ini biasanya terus kemudian ditandur sama petani, kemudian kalau sudah menguning padinya berarti sudah siap dipanen. Kemudian dari daur hidup mangga dari biji, kemudian biji ditanam menjadi kecambah menjadi pohon yang kecil, kemudian menjadi pohon besar, dan akhirnya pohon tersebut berbunga. Nah, dari bunga inilah yang nantinya akan menjadi buah. Kalau bunga yang diserbuk, mulai penyerbukan, dia nanti akan menjadi buah. Tapi kalau bunga yang tidak diserbuk, dia biasanya akan rontok, ya. Nah, itu daur hidup mangga. Nah, perkembangbiakan secara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Seperti yang tadi saya sampaikan Pak Wawan, bunga sebelum menjadi buah, itu bunga harus diserbuk dulu, ya. Kalau diserbuk dia akan menjadi buah, tapi kalau tidak diserbuk biasanya bunga tersebut akan rontok. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan secara generatif berarti secara kawin. Ada 2 perkembangbiakan pada makhluk hidup, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, ini secara generatif, ya, berarti memerlukan alat kelamin jantan dan betina. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Kemudian benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Ingat-ingat, alat kelamin jantan pada bunga namanya benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga namanya putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan, ya.
Kalau manusia yang namanya sari biasanya perempuan, tapi kalau di tumbuhan yang namanya sari itu laki-laki, jantan, sel kelamin jantan. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Nah, ada beberapa penyerbukan. Macam-macam penyerbukan, yaitu yang pertama kleistogami, yaitu kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan, misalnya lebah, kupu-kupu, kumbang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Hidrogami yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Kemudian yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Nah, ini adalah contoh bagian-bagian bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, yaitu memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Ya, tugas kalian yaitu menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Misalnya mahkota bunga untuk apa, kemudian kepala putiknya untuk apa, benang sari untuk apa, kepala sari untuk apa, bakal biji untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, kalian boleh mencari jawaban tersebut dengan mencari dari sumber lain, dari buku yang lain, atau misalnya dari internet juga boleh. Kalian cari sebanyak-banyaknya referensi dari mana saja. Jawaban kalian tulis di buku tulis kalian. Nanti ini gambarnya, kalian gambar bagian-bagian bunganya digambar. Kemudian ditulis fungsi-fungsinya, ditulis nama-nama bagian bunganya, kemudian ditulis fungsinya, ya. Setelah itu difoto, baru dikirim ke Pawawan via WA, ya. Jangan di grup, langsung di WA saja. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Apa saja? Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Ini contohnya, serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Nah, bunga ini satu, ya. Ini namanya penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis, beda pohon, beda tumbuhan, tapi masih sejenis. Ini bunganya sama. Nah, cuma dari beda pohon, ya. Kemudian yang ketiga, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Ini masih satu pohon, kemudian terjadi penyerbukan, namanya penyerbukan tetangga, satu pohon. Bedanya kalau penyerbukan silang beda pohon, kalau penyerbukan tetangga masih satu pohon. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ini tumbuhan A, ini tumbuhan B, sudah beda, ya. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Kalau penyerbukan sendiri, bunga A itu sendiri. Kalau penyerbukan silang, bunga A sama bunga A tapi beda pohon. Kalau penyerbukan tetangga, bunga A dan bunga A tapi masih sepohon. Sedangkan penyerbukan bastar, bunga A dan bunga B sudah berbeda jenis. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.